teman-teman, kembali lagi di channel ini. Pernah nggak sih kamu ngerasa tulisan di papan tulis jadi buram? Atau malah kalau baca HP terlalu dekat jadi nggak jelas? Nah, itu bisa jadi tanda mata kamu mengalami minus atau plus. Tapi sebenarnya, kenapa sih mata kita bisa seperti itu? Apakah karena kebanyakan main HP? Atau ada penyebab lain yang lebih dalam? Di video kali ini, kita bakal bahas secara lengkap, jelas dan pastinya berdasarkan fakta medis tentang kenapa mata kita bisa minus atau plus. Jadi, tonton sampai akhir ya. Sebelumnya, jangan lupa untuk klik like, subscribe, serta nyalakan loncengnya ya. Mata manusia bekerja seperti kamera. Cahaya masuk melalui kornea, lalu dibiaskan oleh lensa, dan akhirnya difokuskan ke retina di bagian belakang mata. Kalau semua berjalan normal, bayangan akan jatuh tepat di retina, sehingga kita bisa melihat dengan jelas. Namun, pada kondisi tertentu, fokus cahaya ini bisa tidak tepat. Dan inilah penyebabnya gangguan penglihatan seperti mata minus atau miopia dan mata plus, hipermetropia. Mata minus atau miopia terjadi ketika bayangan benda jatuh di depan mata retina. Hal ini biasanya disebabkan oleh bola mata yang terlalu panjang atau kelengkungan kornea yang terlalu besar. Akibatnya, objek yang jauh terlihat buram, sementara objek dekat masih terlihat jelas. Banyak orang mengira bahwa penyebab utama mata minus adalah terlalu sering melihat layar HP atau laptop. Faktanya, menggunakan layar dalam waktu lama memang bisa memperparah kondisi, terutama karena membuat mata bekerja terus-menerus tanpa istirahat. Tapi, penyebab utamanya juga bisa berasal dari faktor genetik. Jadi, kalau orang tua kamu punya mata minus, kemungkinan kamu juga bisa mengalaminya. Selain itu, kebiasaan sehari-hari juga berpengaruh. Misalnya, membaca buku terlalu dekat, kurang terkena cahaya alami, atau jarang melihat objek jauh bisa membuat mata terus beradaptasi pada jarak dekat. Dalam jangka panjang, hal ini bisa memicu atau mempercepat terjadinya miopia. Penelitian juga menunjukkan bahwa anak-anak yang jarang beraktivitas di luar ruangan memiliki resiko lebih tinggi mengalami mata minus dibandingkan yang sering terkena sinar matahari alami. Sementara itu, mata plus atau hipermetropia adalah kebalikan dari minus. Pada kondisi ini, bayangan jatuh di belakang retina. Penyebabnya biasanya karena bola mata yang terlalu pendek atau kemampuan lensa dalam memfokuskan cahaya yang kurang optimal. Orang dengan mata plus biasanya kesulitan melihat objek dekat, seperti saat membaca atau melihat layar HP, tetapi masih bisa melihat objek jauh dengan lebih jelas. Kondisi ini sering terjadi pada orang dewasa atau lansia karena kemampuan lensa mata dalam berekomodasi menurun seiring bertambahnya usia. Ada juga kondisi lain yang disebut presbiopi, yang sering dianggap sebagai mata plus, padahal sebenarnya berbeda. Presbiopi terjadi karena lensa mata menjadi lebih kaku seiring usia, sehingga sulit fokus pada objek dekat. Ini adalah proses alami yang hampir semua orang akan alami ketika memasuki usia sekitar 40 tahun ke atas. Penting untuk diketahui bahwa mata minus maupun plus bukanlah penyakit menular, melainkan kondisi refleksi atau cara mata memfokuskan cahaya. Untuk mengatasinya, biasanya digunakan kacamata atau lensa kotak yang membantu memfokuskan cahaya agar jatuh tepat di retina. Dalam beberapa kasus, prosedur medis seperti operasi lasik juga bisa menjadi pilihan, tetapi tentu harus memulai pemeriksaan dokter terlebih dahulu. Agar kesehatan mata tetap terjaga, ada beberapa hal sederhana yang bisa dilakukan. Misalnya, menerapkan aturan 20-20-20, yaitu setiap 20 menit melihat layar, istirahat mata selama 20 detik, dengan melihat objek sejauh 20 kaki atau sekitar 6 meter. Selain itu, penting juga untuk menjaga jarak saat membaca atau menggunakan gadget, memperbanyak aktivitas di luar ruangan, dan mengonsumsi makanan yang kaya vitamin A seperti wortel dan sayuran hijau. Jadi, kesimpulannya, mata minus dan plus terjadi karena perbedaan cara cahaya difokuskan ke retina. Faktor penyebabnya bisa dari genetik, kebiasaan sehari-hari, hingga proses alami penuaan. Dengan memahami penyebabnya, kita bisa lebih bijak dalam menjaga kesehatan mata sejak dini. Nah, sekarang kamu sudah tahu kan kenapa mata bisa minus atau plus? Semoga penjelasan ini bisa menambah wawasan kamu dan bikin kamu lebih peduli sama kesehatan mata. Jangan lupa untuk jaga mata kamu mulai dari sekarang, karena mata itu penting banget buat kehidupan sehari-hari. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe ya. Semoga yang sudah subscribe selalu diberi kesehatan, rezeki yang lancar, dimudahkan segala urusannya, dan dilindungi dalam setiap langkahnya. Amin. Sampai jumpa di video berikutnya.